Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ini untuk kelanjutan ruqyah level 7 ya. Jadi ini untuk tambahan pelajaran bahwa sihir itu benar-benar ada. Santet, pelet, ngepet, gendam. Nah, kita akan bahas jenis-jenis sihir ini langsung dengan Pak Kasyono yang pasien legend kita ya, yang sudah banyak mengalami jenis-jenis sihir yang sangat banyak ya kan. Jadi kita akan jelaskan dulu. Jadi ingat ya, kalau kita bahas sihir itu yang di luar dari perkara yang logika. Artinya thoriqul adat, keluar dari hukum adat yang bisa kita pikirkan. Itu bukan karena faktor makanan, bukan karena jatuh, bukan faktor pola hidup, bukan karena gangguan psikologis, bukan karena tidak bisa mengendalikan nafsu, bukan karena bisikan jin setan iblis dalam diri, bukan karena penyakit ain, bukan karena penyakit wahan. Loh, banyak ini. Kalau Anda bilang sihir itu, makanya level 7 itu harus bisa membedakan itu, ya kan? Jadi sihir itu di luar itu semua, ya kan? Ya, Pak, biar tak lupa diingat lagi. Satu, bukan karena apa? Pola makan, pola hidup secara ilmu kedokteran, secara ilmu kesehatan. Dua, bukan karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang secara kedokteran, beliau ini Pak RT apa Pak? RT. Pak RT. Secara kedokteran sudah tidak usah diragukan lagi. Sudah makanan, minuman ini sampai ada jamu corona, secara ya kan sudah. Yang kedua, bukan karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya, mungkin jadi Pak RT. Kalau nggak bisa mengendalikan hawa nafsu bisa dipegang polisi, kasus pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya, nggak mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan karena penyakit ain. Penyakit ain itu tiang gak senang jenengan. Tapi selama ini kan jenengan sabari, jenengan oh ya kan. Berarti bukan karena itu. Ditawakal, sabar, ya kan. Bukan karena itu, guys. Sihir itu. Yang keempat, bukan karena penyakit batin, penyakit hati, angkuh, iri, dengki, sombong ya, orangnya tawaduk, tahu tata krama lah, luar biasa, bukan. Terus apa lagi? Jadi dikoreksi dulu ke pasiennya, jangan langsung ceblos aja sihir lo, tunggu dulu, dikoreksi dulu guys. Diagnosa itu penting, kalau sampai salah ini bahaya ini. Salah diagnosa itu nggak pas obatnya, nggak pas solusinya, bukannya tambah sembuh, tambah murad marit. Kambuh. Kambuh. Dan tadi apa tadi? Secara kesehatan, hawa nafsu, penyakit ain, penyakit batin, terus ada penyakit wahan. Penyakit wahan itu cinta dunia dan takut mati. Nah, ini kan sudah punya gurunya sudah ada, ngaji dan lain sebagainya sudah, anaknya ya dipondokkan ya Pak. Oh. Bukan itu. Terus apa lagi? Penyakit wahan, karakter diri ya, bapaknya sudah mandiri. Nah ini kalau 6 ini sudah nggak ada di pasien, berarti ini yang ketujuh guys, sihir santet. Ini bagi ya level 7. Kalau 6 tadi tidak ada, ya kan? Berarti Anda harus naik level ke level 7, ya kan? Ini yang diatasi langsung goib, laskar pelacak goib dan lain-lain, ya kan? Nah, untuk membahas ini kita akan bahas dulu 7 jenis sihir yang umum terjadi pada pasien. Satu, tipe pengontrol. Tipe pengontrol ini biasanya itu merusak hubungan kita dengan Allah, ya kan? Sehingga iman kita menurun, tidak meningkat. Biasanya terjadi bingung, tidak menemukan petunjuk dari Allah. Dan ini biasanya kalau di pikiran ini bisa-bisa pasien tidak bisa tidur.
mikir terus nggak bisa tidur. Kita merem gini tapi mata masih ingin melihat, terus gangguan pikiran, terus akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya sampai ambil pil tidur. penenang. Ini kok ada narkoba. Narkoba. Tapi sing lah ya nang mboten seketika paten ya. Lah ten dokter itu lagi damel niku nggih. Dokter anu ya. Sudah mau operasi niku damel Bius ya. bius nggih. Bius. Sama kayak nikotin kan juga penenang. Dipakai rokok ya buat penenang. Dibuat dokter ya Pil. buat pil penenang. Oke, itu yang pertama ya. Apa pernah jenengan kasus yang pertama yang tipe pengsihir, tipe pengontrol ini? Sing sirah jenengan ngeluh sampai gak iso turu. Bisa, kayaknya pernah. Berapa hari tidak bisa tidur, Bang? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan tak bisa tidur. Namun pil penenang. CTM. CTM. Penenang juga pernah dari kedokteran, dari puskesmas, rumah sakit. Oh, Tapi ya tetap nggak bisa tidur. ini pasien legend, makanya segala jenis sihir ini diuji coba Bapak ini. Itu yang pertama ya. Kita coba yang kedua. Yang kedua adalah sihir yang langsung ke tubuh bengkak dan tiba-tiba sakit semua tubuhnya. Jadi tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba stroke. Padahal sampean ndak jatuh, ndak kecekluk, ndak salah makan kayak tadi ya. Tiba-tiba terus badan sakit semua, ditekuk ndak bisa. Wah, apa pernah jenengan yang kayak gitu? Pernah guys. Ini tempatnya penampung sihir, juragan sihir. Ditarget 1 tahun meninggal pernah. Wah, target 1 tahun. gak main-main. Segala jenis dukun, jenis santet, ya kan, jenis sihir ini bapak ini udah pernah semua guys. Asli ini, bukan ngomong kosong ini, real. Terus Asli. yang kedua ya tadi, yang ketiga ini jenis gatel pak. Tadi yang kedua tadi udah pernah ya? Dah. Itu biasanya diserang mana, kaki atau tangan? Tiba-tiba sakit, Ya, dengkul ini. tiba-tiba kayak Iya. ditekuk nggak bisa gitu. Iya. Nah, pernah. Soalnya dukunnya banyak ya. Terus yang ketiga, yang jenis gatel. Jadi tiba-tiba Iya. tubuh itu gatel. Kalau adzan tiba-tiba sampai kuatel teringat adzan. Iya. Allah, Dengar sampai adzan kuatel. tuh. Gatel gitu. Panas gatel. Panas gatel, Hai, pelipis, pelipis. tangan pusel. Ya. Oh. Ini dilihat kan yang dulu tuh batuknya ya kan. Ya, pelipis. Dulu ini sampai ada gatal, Bekas. sampai bekas ya, sampai ada kulit lagi sampai Hitam. hitam. Nah sekarang sudah nggak ada, tinggal hitamnya aja, tinggal bekas-bekas di kulitnya, Di dahi guys. di dahi. Iya. Batuk itu bahasa Iya. Jawa. Badak atau dahi, pelipis atau pilingan. Ini. Kalau sama lihat yang video yang lama ini ada beliaunya ini, yang Masakan. puan masih apa meruntel, ada apanya, kayak ada kulit yang Seperti herpes. kayak herpes gitu. Berarti ya, berapa ya, nomor berapa tadi? 1, 2, 3. 3. Nah ini yang keempat sekarang, yaitu yang keempat ini jenisnya pembingung energi ya, perusak energi. Jadi tidak stabil energi kita itu. Tiba-tiba kacau, terus berat, Nggak menentu ya. nggak menentu. Sudah pernah level yang jenis yang keempat. Yang 5 ini Pak, pelemas sistem imun. Jadi tiba-tiba lemas, drop, loyo. Jadi gampang terkena penyakit, sistem imun kita ini lemah. Jadi tiba-tiba tipes, terus darah rendah, nah ngerti niku. Pernah kenapa ya? Terutama kaki. Itu
lutut sama pinggang. Ini yang terutamanya diantem. Jadi seperti tidak bisa, agar tidak bisa aktivitas atau tidak bisa bekerja atau tidak bisa apapun lah istilahnya aktivitas. Nggih, niku yang Nah, itu kan yang dipukul jenengan. iya. Yang lemas mawon, yang lemas mawon. Enggak pernah. Yang tiba-tiba jenengan Lemas kayak drop. nggih, tiba-tiba drop terus dicek ten dokter tipes jenengan. Oh, enggak pernah. Tipes sama demam berdarah apa lemes loyo terus Saking tiduran mawon. nggak tidur pernah, cuma aja nggak ke dokter. Nggih. Saking jengkelnya. Tadi Tadi bangun di rumah tidur kok lemes ngono. lemas, iya. Nah, Betul. udah pernah. Nggak pernah. Wis pake gitu ya kan. Biasa saat ini. Ini sudah saya onceki satu persatu. Dotnya itu ilusi kayak napa nggak? Dengan aku Mimpi. ketok-ketoken, Oh, atau ketok-ketoken Lindur bayangan. ya lindur bayangan pas Bayangan. panjenengan lagi fokus tiba-tiba lap. Terus. Oh, iya. Enggak kan? Iya. Jadi pas kerja tiba-tiba lap terus Lap. gak karuan terus pengen fokus nggak bisa lagi, terganggu lagi. Ya, pernah itu. No. Pernah beberapa tahun yang lalu. Pernah lagi, guys. Pernah lagi. Yang keenam ini lo tahu. Ini pasien legend ini semua jenis Semua. sihir ada. Jadi saya dulu belajarnya dari bapak ini juga ya kan. Ya terima kasih untuk para dukun-dukun dan lain sebagainya. Ya, tahu. Ya biar tahu ya. Tahu. Saya juga dulu mengenangani juga sempat dapat pelajaran juga ya jenis-jenis sihir dari bapak ini mah luar biasa ini hikmahnya ya kan. Jadi ya yang lihat ini kalau dukun-dukun ya segera tobat ya. Kalau udah tobat kan kita ketemu di surga sama-sama kan gitu. Loh Gus, yang nyantet Pak itu saya. Loh sampean ta. Loh iya, tapi saya tobat Gus. Sekarang saya masuk surga. Loh sama-sama. Terima kasih. Tadi itu. Lah oke, lek tobat Pak. Iya, ada tobat. Sing nyantet sing disantet model mlebu surgane. Itu yang kami harapkan. Semoga sadar. Ya, itu loh, semoga sadar. Kembali ke jalan Allah. Apalagi ini? Yang ketujuh, ya kan? Nah, yang ketujuh ini sihir yang merusak alam, Pak. Jadi hujan, tapi bukan dari pengaruh goib kayak Iya. Dajjal yang pernah yang kalau dakwah terus tidak diterima dakwahnya tiba-tiba tanaman kering hujan tidak turun itu bisa, tapi ya semua atas ridha Allah. Tapi ini ada jenis ini. Kami jenengan jenis alam, seumpama kena hujan tiba-tiba sakit, kena hujan padahal normal ya, Oh iya. enak iya, atau iya. kena angin tiba-tiba sup terus. Tiba-tiba Enggak, dari alam sihirnya. Iya. Itu pernah tuh kalau bekerja dulu. Pernah guys. Kehujanan langsung seperti katisen atau seperti Iki jane pas biasa tak urusi 1 tahun iku dukune iku piro sih sakjane. Senggarae gak gelem teko sih. Nah. Teko apik-apik ngono lho wis karuan ya kan MUU sama saya. Perang langsung Piye? jelas ya enake ben golek kalah tobat tapi ya ngono lho guys. Ya wis padha gak nuntute kan enak banget ya. nggih. Cara nek dukun no, wis tandhe Gus sampe sampean. Ya wis golek kalah tobat ya wis ngono ae. Kula niki njajal ilmu niki soalnya kula niki percaya kali sing paling kuat Gus, sing paling sakti. Oh ngoten nggih pun. Kula ndamel Gusti Allah jenengan ndamel kesaktian jenengan kalau jenengan kalah jenengan tobat MUU kalau ada apa-apa Bisa. tidak bertanggung jawab. Nah, Iya kan? Betul. Kalau ada sakit dan lain sebagainya tidak bertanggung jawab. Seharusnya dukun-dukun gitu. Tapi ya mungkin takut Pak lek ngaku kan. Dilepokno YouTube dikaploki wong sak esok ya. Ditawur. Ditawur tak tapi hukum tidak bisa menjerat, cuma hukum Iya. hukum masyarakat ini, hukum rimbanya ini. Nah, itu yang berat Itu yang berat. Iya. Nah, seperti itu ya. Makanya sadarlah. Makanya sadarlah. Gitu loh. Jadi aduh, makanya ini semua jenis sihir ini ada pernah dialami beliau. Masya Allah. Terus penanggulangannya gimana Gus? Wah ini penanggulangannya ini
goib kabeh iku. Nah, sampean kalau ndak belajar goib gimana mau menanggulangi sihir yang seperti ini? Jadi penanggulangannya gimana ya, next video saja ya, nanti dipraktekkan sama praktisi ya, sama praktisi saya, nanti kita praktekkan untuk kelanjutan video ini. Terus sekarang gimana Pak? Kenapa? Kan sudah setahun nih di terapi Ya. dulu, sudah di sihirnya sudah selesai semua, terus sudah enak. 1 tahun ya, pun Eco juarang SMS sudah dulu 3 hari sekali, seminggu bisa 5 kali ya kan, kesantet sudah lain-lain. Nah sekarang sudah jarang Pak nggih? Jarang. Sudah juarang karena ya kedokun butuh biaya guys, untuk nyantet itu butuh biaya banyak dan lain sebagainya, apalagi kan butuh syarat-syarat yang banyak. Lah ini sudah enak, nah sekarang mungkin ya tinggal dikit-dikit aja biasa lah. Mau yang sakti-sakti kan wis beres Pak, paling ya kali sing Tidak. kerucil-kerucil Daripada cek bawaan. Kalau dulu kan power dulu hampir seminggu tuh 3 kali kontrol masya Allah, 2 hari sekali datang tuh masya Allah, santet itu dari jenis-jenis terus melumpuk jadi satu. Ya itu sudah sekarang paling sebulan sekali mungkin baru kontrol, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai dulu pernah 4 bulan, 5 bulan udah enak. Ya karena sudah sering, sudah dukun-dukun yang kelas kakapnya sudah kita ringkus guys. Jadi ya saya juga resiko nangani kayak gini, nggak masalah, itu jihad saya, gimana lagi. Kalah menang tetap menang, kalah tetap dinilai jihad, menang tetap dinilai jihad, gitu. Tetap menang, tenang aja, masalah khawatir, ya kan. Oke, saat ini yang dirasakan apa Pak? Setelah kapan jangan terakhir kontrol tenggulo? 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan 3 bulan lebih. lebih. Itu ke Jakarta terus. Oke, 4 bulanan jenengan terakhir Nah ini sudah lama. awan nih kok nggih. Nggih. Ya sekitar 4 bulan sudah tidak pernah kontrol. Sekarang yang dirasakan apa Pak? Paling Ya. jarang-jarang ini apa yang dirasakan? Sekarang ini masih pusing di kepala. Oke. Dan juga lutut masih agak seperti digandoli. Oke. Itu seperti apa, kaku itu Bos. Oke. Yang lutut aja sini. Lek kepala ikut seni itu Kenapa? kepala yang tapi pun sakit film ya? bisa. Sudah bisa tidur. Tapi memang saya jarang tidur, memang saya sengaja biar nanti apa ya, bisa konsentrasi Oke. Berarti niki niki yang sama kepala. sama kepala. Oke, kita langsung terapi beliaunya. Jangan lupa baca doa dulu. Oke. Ya, dengan baca doa pun sak kersa jenengan kula pelantara mawon. Oke, setelah kita terapi nanti kita cek pagarnya. Berarti ini kalau goib itu disentuh sakit guys, sama yang diserang itu fisik, ya kan? Fisik, iya. Iya, mesti ya dari pikiran yang timbul ke fisik ya, nyata dari yang goib itu nyata. Oke, saat ini sing kepala riyen. Coba kula sentuh ya. Mangga lek terasa sakit jenengan becan. Kita lihat di mana. Boten. Betul. Terus di atas. Nah. Ini secara fisik dulu. Nanti di ini loh, padahal ya enggak begitu parah ya, biasa kayak gitu. Parah kemarin tahun berapa? Oh, ini yang sakit ya.
Nah, kalau Anda mau ya level 7 ngeceknya gimana Gus? Cara ya gaib juga. Ini sihir atau apa dirasakan, pakai rohani sampean, pakai basiran sampean dirasakan dulu. Yang ke kepala bapak ini apa? Apa yang bikin pusing nih? Apakah sihir ataukah hanya pikiran? Dirasakan. Oh, ini nggak biasa mawon. Artinya bukan karena sihir guys. Apa capean biasa numpuk nonton apa? Kan datangnya kan nggak langsung sakit kan, bertahap kan. Ya, kalau Kelihatan. Oke. Jadi tadi urat melingsi di sini ada satu sama di ekornya. Sekarang sudah tidak sakit. Ya. Telinga kiri ini. Nah ini terus telinga kiri, Bertengih. berdenging terus. Kalau pagi ya. Kiri sore. Itu ada nyerinya bukan? Enggak. Enggak ada. Ini terus kepala pusing gitu. Ini mana cokit gatel ya guys. Ini ada dikit lah. Dari goibnya ada dikit ini. Di dari. Enggak, makanya kalau ada langsung nyaut ke sini panas terus gatal. Nah ini jenis-jenis sihir seperti ini. Ya di sini yang kepala enggak ada Pak ya, di telinga nih kita pakai semprotan zam-zam sama zaitun ya. Nah, ini dipotong zam-zam. Dari pakai minyak zaitun aja. Kita tarik apa? Sihirnya. Nah, ini kan panasnya. Loh, jangan dikira santet itu panas Pak ini. Bapak sama sentuh, sama rata pakai tangan. Sini, nah ini sing kiri. Kali tangan ini, sini kiri. Wali ani. Pripun? Coba dilihat enggak mau? Anget apa pripun? Panas? Panas nanti ini. Panas guys. Enggak. Sing niki biasa. Oh, beten-beten iki. Mata enggak. Jadi kalau udah dibacakan Al-Fatihah itu udah kebuka. Oh, bukan karena salah urat, bukan saraf juga enggak masalah. Jadi langsung kita ambil sihirnya. Dan ngambil sihir ini gimana Gus kalau sihir tipe gatel? Ya jangan riba, jangan horor, jangan judi, jangan pemaksaan. Rezeki yang halal, sering sedekah. Itu data yang untuk melawan sihir yang gatel. Untung gak riba, untung mangan barang halal, untung gak maksa. Hadinya insya Allah bisa narik. Kalau Anda banyak dosa masih terjerat riba dan waduh susah narik kayak gini. Itu dari iman Anda, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Yang satunya. Ini titik oh gak ada ini. Ini kita. Nah, kelihatannya gampang guys, tapi lelakunya yang susah. Loh, ini pun dingin. Coba sang kita mantap kayak mana? Ya, pun benten lah. Kasih gede. Oh, di sini sudah dingin. Tinggal yang sini. Daerah muka. Nah, daerah muka. Pilingan sini. Bismillah. Pilingan sama dahi mungkin. Oke. Itu rumah. Nyetrumnya di situ. Kita ambil langsung, nanti ngambilnya langsung sama rasakan, langsung sama ambil aja. Terus dihancurkan. Nah, pun nih. Tapi malah. Jadi rasanya memang agak gatel-gatel gitu guys di sini. So, kalau sihir itu gitu. Gak usah dipijat kalau sihir itu, langsung aja data iman data imanmu versi gitu. Terus pundi malih sing sikil lutut. Nggih. Ngadukne ngene. Yang lutut.
Pun nanti saya buka ngeten no. Kita kan cek secara fisik dulu, secara medis dulu adakah yang meluntir uratnya? Nah, itu. Ini ada yang meluntir. Oh, cek kok dulu ya, apakah ada Iya. jenis pukulan yang Ya. atau memang karena apa? Jalan terus atau atau pekerjaan karena tua juga ya kan. Ternyata itu juga kurang. Oh, semiki ngoten. Nggih. Yang ini ndak ada. Ada. Betul, Gus. Yang Nggih, leres. kanan, yang kanan. Yang kanan. Nggih. Yang kanan ini yang ada Yang sih. parah Yang ini. parah. Tiap pagi. Nanti kita ambil dulu goibnya. Ini karena kalau kena itu bengkak, guys. Tuh. Kok cek eneng karek kerucil-kerucil tok wae. Kak nemen kok biyen sing teko. Biyen al bojo dak brak langsung. Remuk pijet brak remuk. Emang kerucil-kerucil iki. Ini sing acak-acak. Iya. Jen. Campur anak gatel misan. Ya itu, Gus. Sekarang lo karena sudah diambil goibnya, jadi sudah enak, tinggal fisiknya. Isi. Loh, kok memang harus di fisik Gus? Iya kan dipukul, dayap kena terus meluntir. Iya dulu. Terus kalau pelet gimana Gus? Oh itu beda. Kalau suami istri Anda itu cinta apa sudah sama nikah kok cinta ke orang lain itu bukan sihir, itu penyakit ain, pelet. Penyakit ain ya. Itu ada masalah di agama jenengan itu, bermasalah itu ngajinya. Kalau ini udah beda, ada urusan. Nah, saiki uang didelok wis marus rabi kok seneng wong lanang liya kan berarti kan lah penyakit batin. Nggih. Nanti agamanya ndak bener itu. Makanya perlu di itu. Oh. Oh. Iya. Pengaruhnya di fisik guys. Iya. Hanya di urat. Ini nyerangnya di sistem urat tuh. Aduh. Ini Aduh. sakit. Terus buat tahiyat ini sakit Pak nih. Nah, nggih takian niku ya rada nyelekar titik, Gus. Takian. Aduh, dadi nggak bisa anu rada selonjor ngene lah. Enggak, lekar. Gitu terutama teman niku, Gus. Oke. Boten niku. Kula deteksi sihirnya di sini kan. Ada di tengkuk mbuh iki jenis demit jenis apa yang mukul ya kan nanti kita deteksi secara gaib rumahnya apakah pagarnya jebol sudah lama ya sudah lama enggak kita cek apakah pagarnya jebol atau gimana nanti kita lihat so. Ditekuk ya. Ini sudah. Ustaz, sekarang kita cek lagi coba buat takiat lagi Pak. Tadi kan sakit. Mana? Pun langsung mantap. Ngurusi sakit sesuai. Makanya ilmu gaibnya dimiliki ilmu hikmahnya plus ilmu pijetnya. Satu paket. Kalau Anda rukyahnya bisa tapi pijetnya nggak bisa loh. Bisa ya. Gimana uratnya nggak bisa nata? Ya kan? Satu paket itu ya. Oke, langsung kita cek pagar gaibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Ini kok sampai wing kok kayak pakai pagar. Nggih, nggih, nggih. Nggih, ketak-ketak niku mau. Oke. Terus nanti.
Yang samping aman. Duh, niki sing dhuwur niki sing jebol. Nggih dhuwur. Sama di ini abang-abang wonten di akhir-akhir niki. Tekok dhuwur omah. Tengah rolas niku. Wonten abang-abang boten. Sabtu be. Apa jeblok dawar kan? Waduh. Oh, ya iku. Manuk foto sampai tanggetan mati manuk kula. Pokok Mangkane kok jebol dhuwur. nggih. Tengah rolas padahal kula mantun salat niku. Nggih. Atas karo tetokno nglendang. Nggih. Nggih, dadi liar-liar. Tuh. Apa iki, Mas? Tuh teman kula kakne lampune. Pegel-pegel tanggetan mati manuk gak. Ngefek teng manuk. Duluan. Enten mati maneh. Semanggian, mboten. Enten. Wes iki kita pagari lagi ya. Kita pakai pagar tower. Nanti Beton. sing iku. Itu pagarnya gimana Gus? Ya beda-beda lah. Karena ada pagar yang pakai amalan tok ditempelkan, ada yang cuma orangnya tok dipagari. Kalau kita ini pagar seperti bangunan rumah, guys. Niki jenengan kali sedekah rutin gitu. Oh. Oke, pagi siang. Pas ketemu sholang iki 500. Nggih. Niku biar ada malaikat yang menjaga, malaikat sedekah. Nggih, Nggih, menjaga. sholat masjid. Oke, kita akan pagari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pagari ya. Malaikat itu bikin kono kayak tower kayak gone. Kena kecangkruan. Malaikat sedekah itu yo ndelok rutin sedekah pasien juga gitu loh. Kita pagari langsung. Kayak menara bener-bener. Nggih, dhuwur. Dhuwur. Kekuatannya kita isi ya pagarnya. Dengan tingkatan level 7. Alhamdulillah. Ya gitu aja ya, semoga bermanfaat. Pagarnya sudah kembali lagi, sudah normal ya, sudah tinggi juga, sudah enak. Karena jebol tadi saya juga kerasa di atas jebolnya, di sepinggir sana Pak ya. Iya. Di sana. Kok bisa tahu Gus? Yo, perlu ya kan punya penglihatan spiritual kan jebolnya di sana loh, kan cocok ya jebolnya di sana gitu loh. Guys. Goib itu dinyatakan kayak gini gitu loh, bukan khayalan setinggi-tingginya enggak gitu ya. Udah gitu aja, semoga bermanfaat untuk yang level 7. Semakin semangat melawan sihir-sihir dan semakin tingkatkan iman Anda, jangan menyerah. Udah gitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.